Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Kak Alin. Tentunya masih dalam pembahasan tryout ke-8 subtes kemampuan memahami bacaan dan menulis. Seperti biasa, ada 20 soal yang disajikan dan kita akan bahas satu persatu. Dimulai dari soal yang pertama. Oke, seperti biasa, ketika kita menjumpai teks yang lumayan panjang nih ya, kita bisa langsung fokus ke pertanyaannya. Kita lihat, pertanyaannya adalah inti kalimat pertama, paragraf kedua adalah bla bla bla. Oke, jadi kita cukup fokus ke sini nih. Kalimat pertama, paragraf kedua ya. Di sini menjelaskan mengenai apa? Menjelaskan mengenai dalam penelitian ini kami telah menunjukkan bahwa kulit di daerah yang secara alami tanpa rambut memproduksi inhibitor yang menghentikan WNT dan melakukan tugasnya, ungkap Profesor Sarah A. Oke, ketika kita mencari inti kalimat, kita bisa melakukan cara dengan mencari subjek dan predikat yang ada di dalam paragraf atau kalimat tersebut. Oke, kita lihat di kalimat ini ya. Subjeknya ada pada kata kami nih ya. Lalu predikatnya ada pada kata menunjukkan ya. Apa yang ditunjukkan? Ya, yang ditunjukkan mengenai informasi kulit di daerah yang secara alami tanpa rambut dan seterusnya. Jadi, inti kalimat pertama ini berfokus pada kami menunjukkan. Itu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi jawaban B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 dengan teks yang sama. Pertanyaannya adalah pernyataan yang sesuai dengan isi teks di atas adalah oke. Yang tepat adalah opsi jawaban C, yaitu jalur WNT merupakan bagian yang bertanggung jawab untuk memicu pertumbuhan rambut di tubuh kita. Ini opsi yang benar. Kenapa? Karena ini ada pada paragraf pertama kalimat keempat nih di sini ya. Yang membahas mengenai molekul khusus ini protein bernama DICOV-2 yang secara efektif merusak jalur WNT. Lah, WNT itu apa? Ya, WNT ini merupakan bagian yang bertanggung jawab untuk memicu pertumbuhan rambut di tubuh kita. Ini sangat sesuai dengan opsi jawaban C. Karena yang diminta adalah pernyataan yang sesuai, maka opsi jawaban C adalah jawaban yang tepat. Gitu ya. Kita lanjut soal nomor 3 nih. Pertanyaannya adalah apa tujuan penulis menulis teks tersebut? Oke, tujuannya untuk apa? Kita lihat ya, jawaban yang tepat adalah opsi jawaban A. Ya, yaitu membuktikan adanya penyebab mengapa rambut hanya tumbuh di kepala dan beberapa tempat yang lain ya. Ini opsi jawaban yang tepat. Oke, kenapa ini bisa tepat? Karena di teks ini bukan hanya memaparkan tentang alasan mengapa rambut tidak tumbuh di seluruh tubuh, ya, melainkan hanya tumbuh di kepala, ya, dan beberapa tempat yang lain. Lalu, selain menjelaskan alasan ya, di sini juga menjelaskan mengenai beberapa penelitian oleh ahli yang telah membuktikan hal tersebut. Gitu ya. Jadi kan ini merupakan pembuktian dengan adanya penelitian nih, salah satunya yang di sini nih paragraf kedua. Dalam penelitian ini kami telah menunjukkan bahwa kulit di daerah yang secara alami tanpa rambut ini memproduksi inhibitor yang menghentikan WNT dari melakukan tugasnya. Seperti yang sebelumnya kalian jelaskan bahwasanya WNT ini bagian yang bertanggung jawab untuk memicu pertumbuhan rambut di tubuh kita. Gitu ya. Ini bisa dijadikan sebagai alasan ya atau pembuktian mengapa sih rambut itu hanya tumbuh di kepala dan beberapa tempat yang lain. Jadi fokusnya ke sini. Jadi opsi jawaban A merupakan opsi jawaban yang sesuai gitu ya. Kita lanjut soal nomor 4.
Kalimat yang mengandung penggunaan tanda baca yang kurang tepat ada pada kalimat mana? Oke. Jawaban yang tepat adalah jawaban E. Kalimat kedua, paragraf kedua di sini. Kalimat kedua, paragraf kedua. Jadi fokusnya ke sini. Oke. Seharusnya setelah kata Miller itu ditambahkan tanda baca koma. Miller, seorang penulis studi yang dipublikasikan dan seterusnya. Gitu. Jadi perlu ditambahkan tanda koma di setelah Miller ya. Seperti yang ada di sini nih di kalimat ketiga. Miller, yang juga profesor gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi jawaban yang E, kalimat kedua, paragraf kedua, karena di sini tidak ada tanda baca koma gitu ya. Kita lanjut soal nomor 5. Penulisan kata yang kurang tepat pada teks di atas adalah setelah tadi soal nomor 4 berfokus pada tanda baca, sekarang di soal nomor 5 berfokus pada penulisan kata. Oke, jawaban yang tepat adalah opsi jawaban C. Ya. Kalimat ketiga, paragraf pertama kita lihat. Nih di sini. Yang mana kata yang kurang tepat? Yaitu di kata dikarenakan. Ya. Seharusnya apa kalian? Seharusnya tidak perlu ditambahkan kata di dan tidak perlu ditambahkan katakan. Cukup karena saja. Ini karena oleh adanya molekul dan seterusnya gitu ya. Itu akan menjadi kata yang lebih efektif gitu karena dikarenakan ini konjungsi yang tidak dapat diberi imbuhan. Itu. Jadi cukup kata karena gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi jawaban C. Baik, lanjut. Kita soal nomor 6 dengan teks yang berbeda nih. Ya. Ini teks untuk menjawab soal nomor 6 hingga nomor 10. Pertanyaannya adalah perbedaan penyajian kedua teks berita tersebut adalah diawali dengan unsur berita apa? Oke, jawaban yang tepat adalah yang C. Teks 1 diawali dengan siapa dan teks 2 diawali dengan apa ya. Kita lihat coba pembuktiannya. Teks 1 fokus ke siapa? 3 pekerja PLN resah. Oke, berfokus pada siapa yang resah, yaitu 3 pekerja PLN. Jadi ini fokusnya ke siapa ya di sini. Lalu teks yang kedua, apakah diawali dengan apa? Kita lihat. Air keran di ibu kota terdeteksi mengandung radioaktif. Oke, ini berfokus pada apa? Apa yang terjadi? Fenomena apa yang sedang terjadi? Yaitu air keran di ibu kota terdeteksi mengandung radioaktif ya. Ini berfokus pada apa? Gitu. Jadi opsi jawaban yang tepat adalah opsi jawaban C gitu. Teks 1 membahas siapa dan teks 2 membahas apa. Baik, kita lanjut soal nomor 7 ya, masih dengan teks yang sama. Penulisan kata depan dan kata hubung yang tidak tepat pada kedua teks di atas adalah, jawaban yang tepat adalah A, dirawat. Mengapa? Karena di sini merupakan kata hubung, jadi penulisannya disambung, bukan dipisah. Jadi yang benar langsung saja dirawat tanpa ada spasi gitu. Jadi ini jawaban yang tepat, yaitu opsi jawaban A. Gitu ya. Lanjut, soal nomor 8. Pernyataan yang sesuai berdasarkan isi di dalam teks 2. Ya. Teks 2 adalah kecuali. Jadi kita cukup fokus ke sini.
Lah, ini yang diminta adalah kecuali. Jadi, itu artinya pertanyaannya berfokus pada pernyataan yang tidak sesuai gitu. Opsi jawaban yang tepat adalah opsi jawaban E, yaitu masyarakat di ibu kota tidak menggunakan air keran untuk mandi dan memasak sehari-hari. Ini merupakan opsi jawaban yang tepat. Kenapa? Karena penggunaan air keran ini tidak disinggung mengenai untuk mandi atau untuk memasak sehari-hari. Di dalam teks hanya berfokus pada penggunaan air keran yang tidak baik untuk dibuat minuman bagi bayi. Gitu. Ini fokusnya ke sini. Jadi tidak mengarah ke fungsi lain yaitu untuk mandi atau masak sehari-hari. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi jawaban E. Gitu. Kita lanjut soal nomor 9. Persamaan dari kedua teks tersebut adalah apa? Oke, persamaan yang tepat adalah opsi jawaban D, yaitu kedua peristiwa membahas mengenai pencemaran bahan berbahaya. Gitu. Kita lihat di teks pertama berfokus pada pencemaran apa? Pencemaran radiasi dosis tinggi. Sementara di kalimat kedua, yaitu bahan berbahayanya apa? Yaitu radioaktif. Ya, ini merupakan sama-sama bahan berbahaya yang tercemar. Ini radioaktif dan radiasi. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi jawaban D. Gitu. Lanjut soal nomor 10. Kata reaktor pada teks pertama memiliki makna, oke. Kata reaktor di sini ya. Maknanya adalah pembangkit tenaga. Ini sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Oke, kita lanjut soal nomor 11 dengan teks yang berbeda nih. Di sini membahas mengenai penelitian mahasiswa IPB. Oke, pertanyaannya adalah kalimatannya yang sesuai dengan isi paragraf di atas adalah, oke. Di sini jawaban yang tepat adalah opsi jawaban D. Apa hasil penelitian mahasiswa IPB terhadap daging ayam yang dijual di pasar tersebut? Oke, hasilnya apa? Hasilnya adalah 43% mengandung formalin. Ya, ini pertanyaan ini yang opsi D langsung terjawab nih di dalam teks. Gitu ya. Lanjut, soal nomor 12. Kalimat imbauan yang terdapat di dalam bacaan teks di atas adalah, oke, jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 adalah opsi jawaban C, yaitu konsumen yang berbelanja daging ayam di pasar diharapkan lebih waspada. Kata diharapkan ini merupakan salah satu ciri bentuk kalimat imbauan yang mengimbau masyarakat agar lebih waspada. Jadi tidak salah dalam berbelanja daging ayam gitu. Jadi opsi jawaban yang tepat adalah opsi jawaban C. Lanjut, soal nomor 13. Pernyataan berikut yang sesuai dengan isi bacaan di atas kecuali. Oke, kecuali adalah yang apa? Yaitu opsi jawaban yang E nih. Bukan hanya daging ayam saja yang mengandung formalin, daging kambing dan sapi yang dijual di pasaran Jakarta juga mengandung formalin. Ini merupakan pernyataan yang tidak sesuai. Mengapa? Karena di sini tidak disinggung mengenai dagingnya lain, hanya daging ayam yang dibahas ya. Tidak membahas tentang daging kambing, tidak membahas mengenai daging sapi gitu ya. Jadi opsi jawaban yang tepat adalah opsi jawaban gitu ya. Lanjut nih, soal nomor 14. Di sini teksnya berbeda. Ini untuk menjawab soal nomor 14 hingga 15. Pertanyaannya adalah, ide pokok paragraf di atas adalah, oke, kita lihat biasanya ada di kalimat pertama dan paragraf pertama kalau kalimatnya masih bersifat umum. Oke, truk yang bermuatan cukup syarat itu gagal mendaki tanjakan licin pada penyeberangan
sungai. Jadi fokusnya ke sini, gagal mendaki karena licin. Ya. Apakah ada? Ternyata ada nih, yaitu di opsi jawaban A. Truk gagal mendaki tanjakan licin. Gitu. Ini merupakan jawaban yang tepat dan ada di dalam paragraf, gitu ya. Lanjut soal nomor 15. Kata hulu pada bacaan teks di atas memiliki makna yang sepadan dengan kata bla 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 kecuali. Oke, kecuali yang mana? Ya kecuali yang hilir dong, ya. Hulu kan lawannya hilir, jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Lanjut soal nomor 16. Ya, ini teks digunakan untuk menjawab soal 16 hingga 20. Fokusnya kemana? Fokusnya itu kita diminta untuk mempertimbangkan kata-kata yang disajikan. Apakah perlu diganti? Apakah tidak perlu diganti? Semisal perlu diganti, harus diganti dengan kata apa? Dan lain sebagainya. Kita fokus ke nomor 16 nih. Barat Indonesia. Ya, Barat Indonesia apakah perlu diganti untuk soal nomor 16 ini? Ternyata perlu, ya. Seharusnya jawabannya adalah yang C, Barat Indonesia. Ya. Jadi Indonesianya itu tetap menggunakan huruf kapital karena merupakan salah satu nama negara, sementara baratnya itu tidak menggunakan huruf kapital gitu karena menunjukkan arah mata angin gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Baik, lanjut soal nomor 17 nih. Kata atraksi. Yang benar yang mana? Oke, yang benar adalah yang C. Atraksi, ya, tanpa tanda baca titik ataupun koma dan tidak menggunakan huruf kapital di depan karena ini bukan merupakan awal kalimat, ya. Ini justru mau akhir nih. Jadi yang tepat adalah yang C, yaitu atraksi tanpa tanda baca, tanpa huruf kapital di depannya, gitu ya. Lanjut soal nomor 18. Kata di sini, oke. Di sini merupakan kata depan di-nya di sini ya. Karena sini kan mengarahkan ke dalam bentuk tempat lah. Jadi penulisannya harus dipisah. Yang betul yang B, tanpa ada tanda baca koma atau titik atau lain sebagainya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Lanjut soal nomor 19. Kata mengeksplorasi, ya. Jawaban yang tepat apa untuk mengeksplorasi? Jawaban yang tepat adalah opsi jawaban yang A. Ya. Jadi ini sudah betul, jadi tidak perlu untuk diperbaiki, ya. Lanjut, soal terakhir yaitu soal nomor 20 ya. Yaitu kata hutan wisata Sabang. Hutan wisata Sabang karena nama tempat harus diawali huruf kapital tiap awal katanya. Jadi yang tepat adalah yang D. Hutan H-nya besar, wisata W-nya besar, dan Sabang S-nya besar. Oke, ini jawaban yang tepat. Baik, 20 soal sudah kita bahas. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dengan mudah dipahami oleh teman-teman semua. Dan teman-teman bisa mengaplikasikannya ketika teman-teman menempuh ujian SBMPTN atau SNBT dan bisa masuk ke kampus impian teman-teman semua. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang keliru atau ada penjelasan yang mungkin kurang bisa dimengerti. Mohon untuk dimaafkan. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.